Halo teman-teman, kali ini Info Fotografi kedatangan lensa Meike 85mm f1.8 untuk kamera Sony E-mount. Lensa ini sudah dilengkapi dengan autofocus dengan teknologi STM atau stepping motor. Ini berbeda sekali dengan lensa-lensa Meike yang pada umumnya yang hanya manual fokus saja. Lensa 85mm ini selalu menarik ya bagi teman-teman penggemar fotografi portrait karena mudah membuat latar belakang blur dan juga membuat bentuk wajah terlihat lebih fotogenik. Dan sudah banyak lensa 85mm di pasaran. Tapi yang membuat lensa ini menarik, saya rasa adalah harganya yang hanya sekitar 200 US dollar atau dirupiahkan kurang lebih 3 jutaan saja. Bandingkan dengan Sony 85mm yang harganya 6,5 juta atau lensa Zeiss Batis 85mm yang harganya lebih fantastis lagi yaitu 18 jutaan. Sedangkan lensa ini harganya hanya sepersekiannya saja. Namun bagaimana kualitas lensa ini? Yuk kita bahas dulu dari desain fisiknya. Lensa ini berukuran sedang dengan berat 386 gram dan filter 67mm yang cukup umum. Dan dalam paket pembelian sudah termasuk adanya lens hood yang kalau kita pasang itu membuat lensanya terlihat lebih panjang. Tapi lens hood ini penting selain untuk proteksi untuk mengurangi efek flare dan ghosting. Bahan casing lensa ini terbuat dari plastik dengan mount yang logam. Ada ring untuk manual fokus, tapi tidak ada layar untuk indikator jarak seperti versi lensa-lensa Meike sebelumnya. Nah, saya telah mencoba lensa ini untuk foto potret di kamera Sony Alpha 7 III, sebuah kamera full frame yang beresolusi 24 megapiksel. Sekilas resolusi atau detail di 24 megapiksel itu sudah mencukupi. Detail wajah dan mata terlihat cukup jelas, hanya saja kontras agak sedikit rendah. Autofokusnya berjalan normal di Sony Alpha 7, tapi tidak bisa dibilang cepat juga, tapi nggak bisa dibilang lambat juga. Jadi ya sedang-sedang aja lah. Sayangnya ada suara yang berdesing ya saat autofokus, dan itu terdengar cukup jelas oleh saya. Dan dalam sesi pemotretan dengan Alpha 7 III, kadang-kadang lensa itu sulit mendeteksi mata. Dan kalau gagal, biasanya saya langsung tap saja melalui touchscreen ke wajah atau matanya model. Jadi bukan masalah yang terlalu besar menurut saya. Nah, selain autofokusnya, ada beberapa kelemahan yang lain yang kita ketemui di lensa ini. Nah, lensa ini sangat rentan dengan flare saat berhadapan dengan sumber cahaya. Nah, terutama saat kita tidak menggunakan lens hood-nya. Tapi meski setelah menggunakan lens hood, flare itu akan tetap ada dan mengurangi kontras foto secara signifikan. Saat memotret dengan bukaan terbesarnya di f1.8 terdapat sedikit vignette atau di ujung-ujung foto terlihat lebih gelap. Chromatic aberration juga terkadang muncul saat memotret di kondisi cahaya yang kontras sekali. Ada pengalaman unik yang saya dapatkan saat memotret di luar ruangan dengan cahaya matahari yang cukup kuat. Nah, karena lensa ini bukannya sangat besar, f1.8, maka shutter speed menjadi sangat cepat. Dan saat itu terbentuk vignette di bagian kiri atau atas foto, tergantung orientasi fotonya. Nah, hal ini ternyata disebutkan karena electronic shutter yang sepertinya gagal sinkron ya. Belakangan, saya baru mengetahui bahwa mematikan electronic first certain itu akan mengatasi masalah ini. Kekuatan lensa ini menurut saya terletak di bokehnya, atau blur latar belakang atau latar depannya. Karena memiliki 9 bilah aperture, lensa ini punya bokeh yang mulus dan halus. Semua elemen lensa juga sudah dilapisi dengan multi-layer coating untuk menghasilkan warna yang realistik. Dan bagian depan lensa relatif mudah untuk dibersihkan. Memang lensa ini memiliki beberapa kelemahan, tapi karena harganya yang sangat terjangkau dan juga bokeh yang mulus, lensa ini memberikan solusi bagi teman-teman yang suka foto potret model dengan dana yang terbatas. Cocok sekali bagi pengguna kamera seri Sony Alpha 7 atau bisa juga untuk kamera Sony Alpha 6000-an. Nah, tapi kalau kita pasang di Sony Alpha 6000-an yang APS-C, tentunya pandangannya lebih sempit lagi dan teman-teman harus mundur cukup banyak.
Demikian apa yang saya bisa sampaikan tentang lensa Meike 85mm ini. Mudah-mudahan bermanfaat dan sampai jumpa lagi di review berikutnya. Bye-bye.